I just had to let you know you're. She had me, baby. She had me, baby. Halo semuanya, hari ini kita mau wawancara mengenai aplikasi-aplikasi sistem di kasir, terutama retail Circle K guys. Oke, sebelum kita mulai, untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bawakan untuk teman-teman kita semua, saya ada pantun nih buat teman-teman semua. Oke, mulai ya. Makan salak sambil berdiri. Cakep. Mari kita perkenalkan diri. Asik. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Haiba Nazifa dengan NIM 11240000055. Oke, perkenalkan nama saya Aisyah Nurul Hidayati Rizky Ramadhani dengan NIM 112400000054. Saya Safina Lia Jasmine dengan NIM 112400000062. Oke, stay tune guys. Oke, sebelum kita masuk ke sesi wawancara, kita kedatangan tamu nih dari kru outletnya langsung Circle K teman-teman. Nah, boleh perkenalkan diri nih terlebih dahulu, siapa nih nama kakaknya? Halo, nama saya Reza. Halo, nama saya Azmi. Oke, baik. Karena kakak-kakaknya ini sudah perkenalkan diri, kita langsung next ke wawancara ya teman-teman. Stay tune. Oke, pertanyaan pertama tuh kita mau nanya nih, menurut kalian nih gimana sih sistem kasir membantu dalam pencatatan stok barang? Siapa yang mau menjawab, Reza? Boleh, Asmi. Oke. Jadi gimana sistem kasir mencatatkan stok barang? Jadi di sistem kasir kita itu ya ada yang namanya cycle count dan intern. Nah, jadi sebelum kita sesudah kita change shift dari shift selanjutnya, kita itu melakukan cycle count. Jadi ada beberapa barang yang harus kita catat dari sistem, dan juga ada satu lagi yang namanya tuh intern. Jadi intern itu setelah kita mencatatkan barang yang dari sistem, kita mengecek fisiknya ada yang kurang atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya ada yang kurang, jadi itu ketahuan, jadi kita bisa langsung mengganti barang tersebut seharga barang yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu. Oke, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, apa sih yang terjadi jika kesalahan input saat transaksi nih? Bagaimana tuh? So, jika kita kesalahan input saat bertransaksi itu ada dua. Itu yang pertama, kalau misalkan kita salah input tapi pesanannya itu belum kita berhasilin atau ya belum diberhasilan lah, itu masih bisa kita batalin. Oke. Nah, kalau misalkan udah kita berhasilin, itu kita harus yang ganti. Ganti dengan seharga barang yang kita input. Itu. Oke. Lalu selanjutnya nih, gimana sih proses pengembalian barang atau retur? Itu tuh dicatat dalam sistem kasir Circle K nih. Dicatat dalam sistem kasir. Nah, Iya. untuk barang-barang retur sendiri, kita itu ada cara yang namanya itu adalah retur tagging. Oke. Retur tagging itu sendiri kita pengembalian barang-barang yang H-1 bulan itu mau expire. Contohnya seperti Ciki yang sekarang ini kita masuk ke bulan 5 dan kita harus take out di bulan 6. Ciki-ciki yang expirednya di bulan 6. Jadi kita itu udah harus kita take out, kita masukin ke tagging, lalu kita masukin ke kotak, dan kotaknya itu kita bakal store lagi ke orang gudangnya. Nah, kotaknya itu kalau dia udah masuk kotak itu dia udah beda nama, jadi namanya TNO, kotak tagging return. Oke. Seperti itu. Oke, baik.
Oke, pertanyaan selanjutnya boleh. Menurut kalian peran barcode scanner dalam sistem kasir itu apa sih? Ya, Smith. Peran barcode scanner dalam kasir. Jadi peran barcode scanner dalam kasir itu berguna untuk menyekan barang apa yang customer pilih atau beli. Jadi di sistem kasir itu mungkin ada beberapa barang yang nggak bisa di scan. Jadi kalau misalnya kita scan itu ada bacaan stok barang kosong. Nah, sebenarnya itu tinggal dicatat aja SKU-nya atau menulis nama brand barang tersebut. Jadi sebenarnya sistem scan dalam di kasir itu sebenarnya mempermudah, cuman ada beberapa barang yang tidak dapat ter-scan, jadi seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kalian tuh kelebihan menggunakan sistem kasir digital sama manual itu apa? Untuk kelebihan sistem kasir digital ya, dibanding manual atau? Iya, dibanding manual. Oh, dibanding manual. Untuk kelebihan dibanding manual itu ya, yang pertama lebih cepat aja. Kan kalau misalkan, terus juga kalau di manual itu kita nulis nih, misalkan mau beli ciki Kitela, gitu kita harus nulis nama cikinya, terus total produknya berapa, harganya berapa. Kalau mau beli 2 juga harus kita tambahin lagi. Itu kalau misalkan di digital, itu udah langsung kita scan SKU-nya, itu langsung masuk semua tuh, harga, nama barang. Nah kalau misalkan jumlah produk yang mau beli 2 itu juga langsung ketambah di inputnya. Habis itu kalau misalkan di pembayaran nih, untuk di pembayaran di kasir digital itu lebih enak juga, karena misalkan harganya misalkan 43.000, customer ngasih 50.000, pas kita masukin angka 50 itu udah otomatis kepotong, jadi udah kelihatan, udah ada tulisannya kembalian 3.000. Jadi kita nggak perlu nggak perlu pusing buat buka kalkulator. Kan kalau misalkan di manual kita harus buka kalkulator tuh, karena takutnya salah ngitung, salah ini. Nah, udah gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih sistem kasir itu membantu mencegah kecurangan? Gimana sistem kasir membantu mencegah kecurangan? Nah, jadi setelah kita melakukan change shift, dari shift selanjutnya itu kita ada yang namanya menghitung uang cash. Nah, jadi sebelum kita melakukan change shift itu kita menghitung uang cash dulu, di cash ada berapa, lalu uang cash itu kita masukin ke sistem. Jadi kenapa uang cash itu dimasukin ke sistem? Agar di edisi atau di QRIS itu bakal nyatu sama uang cashnya. Nah, nanti di back post itu dia bakal ketahuan. Jadi itu yang dinamakan end of day ya, end of day. Jadi itu bakal ketahuan di shift 1 ini minusnya berapa, shift 2 minusnya berapa, shift 3 minusnya berapa gitu. Jadi kalau misalnya minusnya lumayan gede, kita minta pertanggungjawaban di shift tersebut. Jadi seperti itu. Boleh lanjut. Gimana sih cara kasir Circle K menyatat laporan penjualan hariannya? Gimana cara ngasih catat? Oke. Jadi laporan penjualan harian itu bisa dilakukan oleh sistem gulung sales. Jadi sistem gulung sales itu setelah kita melakukan end of day, kita nih ada keluar struk namanya total sheet. Jadi total sheet itu kita bakal masukin ke amplop yang udah disediakan dari kantor. Nah, dan amplop itu kita bakal setorkan ke orang pusatnya. Jadi seperti itu. Kalau pakai sistem kasir di Circle K, biasanya masalah apa sih yang sering muncul? Untuk masalah yang paling sering kita terjadi itu sih, yang pertama itu lemot. Jadi kadang tuh misalkan juga kita udah nge-scan nih, itu nggak keluar tuh, butuh waktu beberapa detik, sekitar 10 detik, 5 detik itu baru keluar. Terus juga kita kalau misalkan pengen pakai QRIS nih, nah itu di kita kan kita ada 2 layar nih, ada begini itu yang ke arah kita sama ke arah customer. Itu kadang QRIS-nya udah muncul di kita, cuma di customer belum muncul kayak gitu. Nah terus sekarang udah, kalau misalkan mau QRIS juga kan kayak ada pencet tombolnya dulu. Nah itu udah dipencet, kadang ada tulisannya harus telepon IT dulu karena bermasalah.
Terus juga kadang udah mau pembayaran, pas kita pencet tiba-tiba aplikasinya tuh keluar, jadi ngulang lagi dari awal. Nah itu butuh waktu agak lama buat loginnya lagi. Jadi gitu. Oke, baik. Yang nggak sistem kasir ke pos apa enggaknya pelanggan? Itu ngaruh banget. Apalagi kalau misalkan kasirannya lagi jaringan oke, nggak lemot, nggak ini tuh pelanggan bisa puas karena kita ngelayaninnya cepet, di kasirannya juga cepet. Cuma kalau misalkan lagi rame posisinya lagi rame, kasiran lemot, nah itu bisa pelanggan jadi nggak puas. Soalnya kan dia juga ada yang buru-buru, jadi gitu bisa komplain pelanggan. Oke, selanjutnya semisal sistem kasir Circle K akan pembayaran jadi digital, menurut kalian kayak gimana? Menurut saya sih sangat membantu ya, apalagi di zaman sekarang ini bahkan duit pun bisa ditaruh di handphone. Jadi pembayaran bisa melalui transaksi digital tanpa harus mengeluarkan cash, dan itu dapat membantu banget kita sebagai pro outlet atau kasir dan customer juga lebih puas dan cepat untuk kita melayani customer. Membantu. Oke. Voucher ya, jadi Circle K itu juga kan kita ada aplikasi Circle K, dan itu juga terdapat promo-promo voucher yang bisa kita pakai. Contohnya promo Rabu Seru, kita beli satu kebab bisa dapat es kopi gula aren satu dengan harga 15.000 aja. Dan kalau kita hitung satuannya kebab itu 20.000 dan es kopinya itu 15.000. Jadi karena kita menggunakan voucher, jadi harga jadi 15.000. Nah itu juga buat di kasirannya kita cuman tinggal kita scan nih kebabnya sama kopi latte-nya. Habis itu kita masukin member customernya, sama kan di aplikasinya itu ada vouchernya, ada kodenya tuh. Nah itu kita tinggal masukin kode voucher itu, ntar otomatis langsung kepotong. Nah itu kelebihan kasir digital juga begitu. Oke, berarti memang mempermudah banget ya sistem kasir ini ya untuk zaman sekarang gitu. Tuh guys, Vouchernya bikin harga jadi lebih murah ya. Betul ya guys. Jadi kalian harus datang ke Circle K.
笑怎么啊？生命的。